Sambil menunggu Gus Rifkilnya tidak bisa diundang ini ya. Beliau Rifkil namanya tidak muncul. Oh, Gus Rifkil channel ya. Sambil menunggu Gus Rifkil bergabung, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah bergabung di IG Live. Kali ini insya Allah kita akan Rifkil untuk bergabung. Ya, stay tune ya sahabat-sahabat, tetap bersama kami. Sebentar lagi Gus Rifkil akan bergabung bersama kita dan akan segera kita mulai IG Live-nya malam ini. Kajian tentang peluang dakwah di era digital. Saya sudah menyampaikan undangan ke Gus Rifkil Channel. Ya masih dalam proses ya sinkronisasi. Ya, saya mendengar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gus Rifkil telah bergabung bersama kami. Bisa langsung kita mulai, Gus, untuk kajian kita malam ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Sepertinya salah akun ya. Oh iya, makanya baik. Iya di akun yang dipegang sama admin, bukan yang ini. Kalau Iya. yang pegang sendiri yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas waktunya warahmatullahi dan wabarakatuh. kesempatannya dari Fordav Bogor. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan. Kita bisa bermuajah di acara yang dilaksanakan oleh Fordav Bogor tanpa suatu halangan apapun. Yang pertama, mari kita berlisan di kolina, alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk meningkat waktu karena ini ada durasinya biasanya karena live IG itu terbatas, tidak seperti di Zoom ataupun di Google Classroom atau yang lain, Google Meet dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peluang dakwah di era 4.0. Jadi sebelum kita membahas semuanya, kita akan mengenal apa sih keyword-keyword yang akan kita bahas malam hari ini tentunya. Yang kita bahas yang pertama adalah peluang dakwah di era 4.0. Jadi apa sih dakwah itu? Apa era 4.0 dan sebagainya? Mungkin 1 jam ke depan akan kita bahas semuanya itu. Oke, sebelum kita membahas dakwah, tentunya mungkin agak asing di beberapa teman kita, apa sih era 4.0 itu? Terlepas dakwah juga sebenarnya ada beberapa literatur, ada beberapa teori. Yang pertama saya akan balik dulu, saya akan lebih membahas era 4.0 dulu. Apa sih era 4.0? 4.0 atau 4.0 itu adalah pertama kali digaungkan di Jerman, di Hannover, kira-kira pada tanggal 4-8 April 2021 yang menandai revolusi
perubahan yang dari tadinya menggunakan revolusi industri ke yang lainnya. Terus kemudian keyword berikutnya adalah kita fokus ke tentang dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah berasal dari bahasa Arab, dalam tasrifannya da'a yad'u da'watan, yang artinya adalah ajakan atau mengajak atau memanggil, atau dalam bahasa lain dakwah itu didefinisikan dengan to call atau memanggil, atau tadi saya bilang mengajak, to invite dalam bahasa Inggrisnya. Sesuai dengan yang ada di Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Ini tentang ajakan berdakwah, perintah agar berdakwah sesuai tata cara yang baik dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah, tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Kemudian ada juga hadis tentang dakwah. Saya akan coba mengutip-utip dulu Quran dan hadis, nanti akan kita bahas satu persatu. Baliu anni walau ayatan, dikatakan sampaikanlah dari walau satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan lagi walau ayatan. Kemudian ada lagi dalam surah Yusuf ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sedangkan di sini bahwasanya Allah memerintahkan agar kita mengajak semuanya kepada jalan kebenaran dan memberikan petunjuk, memberikan hidayah, wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim, memberikan hidayahnya kepada orang-orang dikehendaki. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah sebuah tidak bisa dipaksakan. Bahkan dalam sejarahnya, dalam faktanya, Rasulullah tidak bisa mengislamkan semua orang Islam. Mohon maaf kalau saya bahasanya agak, itu bisa dikoreksi gitu. Tapi memang dalam tarikhnya seperti itu. Bahkan paman-paman beliau pun tidak semuanya masuk Islam, karena sekali lagi hidayah itu memang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma menyampaikan saja. Terlepas orang tadi mau masuk Islam atau tidak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi saya dari awal, dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah ajakan. Berarti ada beberapa metode, ada beberapa cara dalam berdakwah. Yang perlu kita pastikan adalah dakwah itu metodenya tidak cuma ceramah. Ya, bisa berbagai macam cara. Bahkan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu diprakarsai oleh Wali Songo yang di situ menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan seni wayang, ada yang menggunakan tembang-tembang, ada yang menggunakan macam-macam. Ini berarti menandakan bahwasanya visioner sekali para Wali Songo itu, sangat luar biasa, tidak saklek menyampaikan cuma dengan ayat Quran saja, tapi juga bagaimana berdakwah dengan budaya, berdakwah dengan seni. Jadi memang ada beberapa metode. Makanya tadi di awal saya bilang dakwah itu ajakan. Analoginya seperti ini, analoginya. Ketika misalkan ada seorang, misalkan si A memanggil si B, bagaimana agar si B ini bisa ikut ke si A? Tentunya terserah dia. Misalkan dipanggil, hei kesini misalkan, atau pakai tangan di awe-awe gitu. Kalau di Jawa di awe-awe gitu ya. Atau ditepuk tangan seperti ini. Atau mungkin seperti ini. Nah, bukan gini ya. Kalau ini nanti minta uang gitu ya. Atau apa kalau sekarang drakor-drakor itu ya. Atau gini. Sarangeo. Yang lebih ekstrim lagi. Iya, mungkin lebih ekstrim lagi, misalkan seorang laki-laki yang menggoda cewek yang lewat gitu. Kadang bersiul. Ya, itu dalam rangka apa? Untuk menarik perhatian. Jadi, kesimpulannya adalah dakwah itu adalah sebuah seruan atau sebuah ajakan agar orang yang diajak itu mau mengikuti orang tersebut. Tapi dalam konteks dakwah tentunya adalah sebuah ajaran yang baik. Berarti sebuah ajakan, sebuah seruan agar mau menuju jalan kebaikan. Dalam hal ini adalah agama Islam. Makanya tadi saya mengutip dari An-Nahl ayat 135, bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhan. Dengan apa? Metodenya macam-macam, tapi yang lebih diutamakan adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terlepas ada beberapa pendapat
tentang cara berdakwah. Dan saya tidak setuju ketika ada orang mengatakan Islam itu agama perang. Kalau ada orang mengatakan Islam itu agama perang, berarti orang tersebut belum membaca tarikh atau sejarah dari dakwah Islam, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kanjeng Nabi itu dulu tidak langsung serta-merta berperang. Stepnya adalah dakwah bisir dulu, dakwah secara diam-diam. Kemudian baru setelah ada perintah untuk dakwah dengan secara terang-terangan, Rasulullah baru berdakwah secara terang-terangan. Terus setelah itu membuat diplomasi, surat ajakan untuk mau masuk Islam. Nah, step setelah dia tidak mau masuk Islam, baru kemudian terjadilah kontak senjata, dalam hal ini dakwah yang dalam tanda kutip disebut juga jihad. Nah, jihad yang seperti ini memang terjadi zaman dahulu. Dan ketika nanti misalkan dalam perjalanannya dakwah ini jihad ini sudah menang, Islam akan menguasai satu daerah tertentu, itu disebut penaklukan ya, atau invasi bahasa sekarangnya, akan menyebabkan satu imperium yang baru, sebuah kerajaan misalkan atau penaklukan. Islam juga tidak memaksa terhadap penduduk setempat untuk masuk Islam. Kita diberikan kesempatan untuk 3 perkara. Orang-orang yang berada di tempat asal yang kemudian tempat itu ditaklukkan atau dimenangkan oleh Islam, itu akan diberikan 3 kesempatan. Yang pertama, orang tadi masuk Islam. Ketika orang tadi mau masuk Islam, otomatis keamanan jiwanya dijamin dan diperbolehkan tinggal di tempat itu tanpa membayar pajak. Pajak untuk dirinya sendiri, dijaga keamanannya maksudnya. Kemudian yang kedua, ketika orang tersebut tetap ingin tinggal di tempat tersebut, tapi tidak mau masuk Islam, maka opsinya adalah orang tadi wajib membayar jizyah atau pajak keamanan jiwanya. Ini namanya yang ini termasuk walaupun non Muslim wajib dijaga keselamatannya. Dalam hal ini konteksnya disebut kafir dhimmi, ya, yang keselamatan jiwanya dijaga. Terus kemudian ada lagi yang namanya kafir harbi, yang ketiga. Ketika orang tadi tidak mau masuk Islam, ya, dan tidak mau membayar pajak keselamatan jiwanya, jizyahnya, maka orang ini wajib hukumnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Kalau tetap mau berada di situ, maka wajib bayar pajak atau masuk Islam. Jadi ketika orang tadi tetap ngotot, ya itu statusnya menjadi kafir harbi, yang dalam hal ini orang yang boleh diperangi. Ini step-step dari dakwah Islam. Ini tidak serta-merta Islam itu agama pedang, agama perang, agama penuh dengan kekerasan. Ini tidak, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang. Makanya dakwah yang baik tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah dengan merangkul, tidak memukul, yang dengan ramah, tidak dengan marah-marah, seperti itu. Kemudian ayat yang tadi berikutnya, hadis dari Imam Bukhari, kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tadi saya mengutip, balighuni anni walau ayatan. Hadis ini benar, bahwasanya kita diperintahkan menyampaikan apa yang sudah disampaikan Rasulullah, dalam hal ini berarti Quran, ya, walau ayatan, walaupun 1 ayat. Sayangnya adalah hadis ini banyak sekali disalahpahami. Kenapa disalahpahami? Jadi orang cuma hafal 1 ayat, orang cuma hafal 1 hadis, merasa dia paling pintar. Akhirnya seperti yang terjadi sekarang. Kalau zaman Rasulullah itu mengislamkan yang kafir, kalau sekarang adalah mengkafirkan yang Islam. Ini ironis sekali. Makanya ketika balighuni anni walau ayatan di sini harusnya tidak menjadi standar minimal dari orang tersebut untuk berdakwah. Karena akan sangat payah ketika semangat berdakwah, semangat berhijrah, tapi ujung-ujungnya cuma pakai terjemah. Ya, kembali ke Quran, kembali ke hadis, tapi cuma mengandalkan terjemah. Ini akan menjadi hal yang sangat ironis sekali menurut saya. Ya, bagaimana seorang yang menyampaikan kalam Allah, wahyu dari Tuhan ini benar-benar harus orang yang cakap, orang-orang mampu, yang kompeten. Jangan cuma karena, mohon maaf, embel-embelnya sarjana agama gitu, atau sarjana yang levelnya agama, tapi ternyata baca Quran aja nggak bener gitu. Baca kitab kuning kosongan aja nggak bisa. Ini akan sangat bahaya sekali. Ya, jadi memang harus sesuai bidangnya, sesuai ahlinya. Kalau ada makalah, ada yang mengatakan idza wusidal amri bi ghairi ahli fangtabir sa'ah. Ketika suatu perkara tidak dipegang oleh ahlinya ahli, maka ya tinggal tunggu saja
kehancurannya seperti itu. Nah, terus kemudian tadi saya juga mengutip bahwasanya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Kaitan hidayah, misalkan ada orang sudah diajak berbuat kebaikan, ajak sholat, ngaji, dan segala macam. Tapi dia kok tetap tidak mau untuk menjalankan hal kebaikan. Kewajiban kita sudah gugur. Karena kita memang diperintahkan untuk mengajak. Terlepas orang tadi mau atau tidak untuk masuk Islam, mau atau tidak menjalankan ibadah, itu tergantung pada orang tersebut. Dalam hal ini, orang tersebut mendapatkan hidayah atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan kemudian untuk metode tadi definisi sudah ya, dakwah itu apa tadi dari sorosnya ada ayat didakwakan, terus kemudian beberapa hal, ada lagi beberapa metode tata cara berdakwah. Terlepas tadi saya bilang silahkan berdakwah dengan cara apapun. Kalau Wali Songo mengajarkan berdakwah dengan budaya, berdakwah dengan seni dan sebagainya, silahkan, asalkan tujuannya dakwah, menurut saya sah-sah saja gitu. Dan ketika metode dakwah saya bisa mengklasifikasikan beberapa pendapat, ada kira-kira 6 pendapat, 6 metode tentang dakwah. Salah satunya adalah yang pertama, dakwatul fardiyah. Metode dakwah yang kita gunakan ketika one by one, satu dengan satu, cuma satu orang. Tentunya metode ini berbeda dengan metode yang kedua. Yang kedua adalah dakwatul ammah atau dakwah umum. Bagaimana ketika kita berdakwah dengan orang banyak? Tentunya akan berbeda ketika audiensnya banyak dengan audiens cuma satu orang. Yang ketiga, dakwah bilisan. Dakwah ini ada yang bisa digunakan menggunakan lisan, berarti dengan mulut. Ya. Yang ketiga, bilisan. Yang keempat, dakwah bilhal. Dakwah ajakan menggunakan sesuai dengan tingkah laku. Ini yang paling efektif. Karena apa? 1000 ajakan akan, bahkan jutaan ajakan akan kalah cuma dengan satu teladan. Jadi jangan sampai kita itu jarkoni. Kalau orang Jawa sebut iso ujar ra iso nglakoni, atau kata anak-anak sekarang NATO, no action talk only, cuma ngomong doang nggak ada aksinya gitu, atau disebut omdo, omong doang. Yang berikutnya adalah dakwah bitatwin. Berdakwahlah dengan tulisan. Ini untuk sudah ada dari zaman dulu. Bagaimana akhirnya literatur-literatur yang kita baca ini adalah wujud dari dakwah bitatwin. Ulama-ulama kita, salafus sholihin, setelah Rasulullah ada tabi'in, salafus sampai ke kita. Ini dakwahnya bitatwin dengan kitab-kitab karangan-karangan beliau-beliau yang sampai sekarang menjembatani kita untuk memahami agama yang dalam hal ini tentunya ujung-ujungnya adalah Quran sebagai referensi pertama sumber hukum Islam. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi apa sih tujuannya orang belajar nahwu misalkan? Apa sih orang tujuannya belajar sorof? Apa sih orang tujuannya belajar balaghah, belajar mantek, dan standar keilmuan yang lain? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mempermudah mempelajari sumber-sumber agama Islam. 4 perkara tadi. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah yang ini sesuai dengan ayat tadi, An-Nahl tadi, bahwasanya dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi yang dengan hikmah, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesantunan, dan juga dengan mau'izatul hasanah, tata cara yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai kita menghadiri majelis, menghadiri pengajian yang justru isinya bukan ajakan tapi umpatan-umpatan, cacian makian. Itu dakwah yang tidak sehat. Apalagi mohon maaf laknat-melaknat. Kalau kita telaah definisi dari doa, doa itu harus mengandung unsur kebaikan. Makanya doa itu syaratnya harus tadullu atau yarju boleh, tadullu boleh, alal khair. Menunjukkan atau mengharapkan sesuatu yang baik. Jadi misalkan seumpama ada orang dia bilang seperti ini, tak doakan kamu nanti pulang kecelakaan. Itu bukan doa. Itu adalah laknat. Dan sesama manusia tidak boleh melaknat manusia yang lain. Bahkan sesama makhluk pun kita tidak boleh melaknat makhluk yang lain. Jadi kalau doa yang baik-baik, misalkan saya doakan semoga rezekinya lancar, semoga panjang umur, semoga diberikan kesehatan, itu tarif dari doa. Dan doa itu adalah permintaan dari zat atau makhluk yang derajatnya di bawah, rendah, kepada zat yang derajatnya di atas. Dalam hal ini berarti makhluk kepada kholiknya. Itu definisi dari dakwah. Dari doa. Karena ada doa, ada amr, dan macam-macam. Kalau amr perintah dari atasan ke bawah.
Maka dari itu semua, dari 6 metode itu, yang pertama dakwah fardiyah. Bagaimana kita ulas sekarang. Yang pertama dakwah fardiyah, ketika orang berdakwah 1 lawan 1 misalnya, atau cuma 1 orang. Kita akan menggunakan metode yang langsung mengena terhadap orang tersebut, dari hati ke hati. Biasanya orang cenderung lebih terbuka. Makanya dalam pesantren itu ada metode namanya sorogan. Ketika Anda di pesantren pengen cepat bisa belajar baca kitab, ya sorogan. Ya, membaca kitab, adanya nyimak. Atau yang misalkan pondoknya di pondok Quran gitu. Tentunya dengan cara hafalan Quran, setoran. Atau di pondok salaf, kitab juga namanya setoran nadom. Itu juga lebih efektif ketika one by one. Walaupun kadang ada yang ustadznya karena udah capek gitu, ada udah terlalu waktunya mepet, udah bareng-bareng aja. Tentunya lebih efektif yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi, bagaimana ketika kita menyampaikan terhadap orang yang banyak. Hitopnya juga harus orang banyak, jangan sampai salah paham. Ya. Dan yang tadi tingkah laku yang ketika sudah, ini sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya dikatakan Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, contoh yang paling sempurna. Dan bahkan Rasulullah dipuji akhlaknya, kejujurannya, segala macam. Dan yang tadi tadwin sudah saya contohkan, yang dengan tulisan-tulisan, dan yang terakhir bil hikmah wal mau'izatul hasanah juga sudah saya contohkan seperti itu. Nah, makanya ini juga yang menjadi kenapa kok mukjizatnya Rasulullah itu Quran. Ini karena apa? Semua mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan hobi atau kesukaan umatnya. Makanya dakwah yang paling pas adalah ketika kita mengetahui medan dakwahnya. Lawan bicara kita siapa, khitabnya siapa. Akan menjadi aneh ketika kita menyampaikan tentang ilmu pertanian misalkan kepada orang yang ahli bangunan. Tidak nyambung. Kita ngomongin sawah tapi sama tukang bangunan, tidak nyambung. Tapi ketika kita mau ngomong tentang sawah, ya kita ngomong sama petani. Kita ngomong tambak, ya juga sama petani tambak. Kita ngomong bangunan, ya sama tukang bangun atau arsitek atau mandor, itu kan nyambung. Jadi yang benar adalah yang baik, bagaimana bahasa yang digunakan itu bisa dicerna. Makanya kadang, mohon maaf, ada beberapa pendakwah gitu ya. Mungkin secara keilmuan tidak bagus. Tapi penyampaiannya pas di masyarakat. Akhirnya apa? Dai ini menjadi idola. Walaupun kadang dengan bahasa yang agak cenderung kasar misalkan. Ya, misalkan ada dengan jok-joknya, dengan quote-quote-nya. Atau ada lagi misalkan dakwahnya tidak terlalu banyak ilmunya, tapi lebih banyak nyanyinya misalkan. Atau lebih banyak sholawatannya. Akan tapi memang audiensnya adalah masyarakat yang di situ lebih suka untuk nyanyi-nyanyi, lebih suka sholawatan. Ini justru lebih mengena dibandingkan dakwah yang cuma flat aja mulai awal sampai akhir mau itu sama sekali tidak ada joknya. Ini orang akan mungkin belum sampai sejam udah pulang balik kanan. Tapi ketika dakwahnya tadi metodenya menarik, ya ini seperti yang sering saya sampaikan ke ustadz-ustadz guru-guru itu. Misalkan seperti ini, bagaimana ketika saya sering menyampaikan, ketika Anda menjadi guru, pastikan kehadiran Anda di kelas selalu menjadi sosok yang kehadirannya selalu menjadi sosok yang selalu ditunggu dan ketidakhadirannya selalu dirindu. Jadi pastikan orang itu benar-benar menantikan. Sama ketika kita dakwah, benar-benar, oh ini loh yang mau saya dengarkan, ini loh materinya, ini loh isinya. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang sering. Misalkan malamnya pengajian, paginya ditanya, atau bahkan belum sampai pagi, dari tempat pengajian mau pulang ke rumah ditanya, Kang atau Mbak gitu, tadi ngajinya gimana? Jangan sampai cuma bilang, wah apik, ya ini lucu. Ini sebuah fenomena yang terjadi. Ini kan sebenarnya kita harus ngelus dodo ya. Bagaimana materi semua yang disampaikan 2 jam atau mungkin bahkan 3 jam atau 1 jam. Itu cuma nyantol, ya ini lucu. Ya kalau memang kiai ini lucu, cari aja besok pelawak, jangan kiai suruh naik ke panggung. Jadi bagaimana pinter-pinternya tadi pendakwah ini mengemas konten dari dakwahnya agar ada nyantol minimal 1 atau 2 atau 3, syukur-syukur semua nyantol. Ya, jadi kayak tadi misalkan memang berdakwah, silakan metodenya apapun, menurut saya sah-sah saja selama memang di situ ada unsur kebaikan seperti yang misalkan kita lakukan hari ini, dengan apalagi sesuai dengan tema peluang dakwah di era 4.2.0. Jadi jangan sampai kita saklek cuma memanfaatkan ngaji saja. Kita tidak melek terhadap teknologi. Sekarang kan sudah ada teknologi macam-macam. Ini termasuk juga peluang dakwah. Kita live Instagram, ada pakai
Zoom, ada pakai Google Meet, ada pakai YouTube, ada pakai silahkan yang lain. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana sih hukumnya ngaji online, saya bilang sah-sah saja dan barokahnya tetap ada walaupun levelnya berbeda. Yang jelas pastikan sanatnya jelas. Sampai ngajinya sama siapa. Jangan sampai ngajinya dengan orang yang tidak jelas sumbernya. Seperti itu. Ya. Terus kemudian dalam berdakwah pastikan tahu dulu ilmunya. Jadi berilmu sebelum beramal. Al ilmu qoblal amal. Jangan sampai al ilmu bila amal. Jangan sampai al amal bila ilmin. Jadi al ilmu qoblal amal, berilmulah sebelum beramal. Jangan sampai al amal bila ilmin. Tidak berilmu tapi langsung ambisi untuk mengamalkannya. Karena sekarang banyak sekali orang yang seperti itu. Ini berangkat dari mana? Hadis tadi. Balighu anni walau ayatan. Orang memahami mentah-mentah hadis ini akhirnya baru hafal satu hadis, baru hafal satu Quran, sudah berambisi untuk menjadi seorang pendakwah, seorang pendai yang tentunya sayangnya belum memenuhi kriteria, belum mendapatkan bekal yang cukup. Mungkin seperti itu nanti bisa disambung di sesi Q&A-nya. Sepertinya sudah banyak yang mau bertanya itu, Mbak. Silakan. Iya, terima kasih banyak Gus untuk iya, karena memang biasanya saya tadi saking nervousnya ketemu dengan Gus Rifkil sampai lupa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih banyak Gus. Materinya tadi singkat, padat, tapi nggak berasa 30 menit loh. 30 menit itu berjalan cukup cepat, saking bagusnya materinya itu yang kami dapatkan. Nama saya Thayyibatun Nuroniyah, biasanya dipanggil Nuro dari Fordas Kabupaten Bogor, Gus. Alhamdulillah senang sekali bisa beraudiensi dengan Gus Rifkil dan sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang dakwah, tentang bagaimana cara berdakwah yang baik dan lain sebagainya. Sudah ada beberapa pertanyaan, silahkan para audiens, sahabat dan rekan-rekan di IG Live yang ingin bertanya, silakan langsung drop pertanyaan di kolom pertanyaan ya. Kami tunggu. Sembari menunggu, mungkin teman-teman sedang menulis, Gus. Mungkin pertanyaan dari saya pertama, karena ini kan dakwah di era digital ya, 4.0 gitu, di mana segala hal itu semuanya terkoneksi secara digital dan segala ilmu, segala pengetahuan itu kan menjadi mudah dicari hanya dengan Google, hanya dengan video-video, potongan-potongan video yang berserakan di banyak platform seperti itu, Gus. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya agar dakwah itu bisa sampai ke hati? Kadang kan ada yang mengatakan kalau nggak bertemu secara langsung itu nggak dapet feel-nya seperti itu, atau koneksi antara pendakwah dengan audiens itu kurang chemistry-nya kurang dapet gitu Gus kalau lewat digital. Nah, bagaimana caranya biar feeling antara atau spirit antara pendakwah antara ustadz dengan murid melalui digital era platform-platform online itu tetap bisa terjaga gitu dalam ketika kita menyampaikan dakwah secara online ini. Oke, terima kasih. Jadi memang teknologi itu tarafnya cukup membantu ya, membantu manusia. Diciptakannya teknologi itu untuk membantu manusia. Tergantung manusia itu bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik atau tidak. Contoh ketika nggak usah jauh-jauh lah. Ketika pertama kali orang menemukan pisau mungkin ya. Bahkan di kitab-kitab salaf itu dikatakan ketika orang menjual pisau, itu orang harus tahu pisau itu digunakan untuk apa. Apakah memang untuk memotong sayur atau untuk membunuh orang. Ya. Itu belum lagi teknologi yang lain. Misalkan kalau ini sekarang kaitan dengan teknologi. Menurut saya teknologi cukup membantu saja. Belum bisa menggantikan keutamaan atau kekhusyuan ketika atau barokah dari bertemu secara langsung. Karena kalau kita bertemu secara langsung, feel-nya lebih dapat. Saya sepakat tadi, feel-nya lebih dapat, chemistry-nya lebih dapat. Jadi adanya video call, adanya telekonferensi ini cukup membantu saja karena memang dilalahnya kita berada di zaman yang ya adanya pandemi seperti ini tidak diperkenalkan secara langsung. Makanya dawuh Rasulullah SAW adalah mengatakan man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa orang yang melihat saya, melihat di sini tentunya dengan penuh keimanan, orang itu akan masuk surga. Waman ro'a man ro'ani, berarti setelah sahabat
tadi sahabat, tabiin, dakhalal jannah. Waman ro'a man ro'ani, dan siapa orang yang melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya, tabiin, dakhalal jannah. Waman ro'a man ro'ani, terus ulama salafus sholihin sampai ke kita. Ini dakhalal jannah. Ini menandakan apa? Keutamaan orang ngaji secara langsung, bertemu secara langsung. Karena dulu belum ada teknologi seperti ini, tatap muka seperti ini. Berarti bagaimana keutamaan orang yang bertemu secara langsung dengan tidak? Tentunya lebih utama yang secara langsung. Akan tetapi lebih mending menurut saya kita masih seperti ini daripada orang yang tidak mau mengaji. Nah, sedangkan metodenya, mohon maaf tadi poinnya lebih ke apa? Kekhusuan apa? Dari tadi Mbak, kekhusuan ya? Iya, Atau iya, keutamaannya iya, Gus. keutamaannya belum bisa digantikan, akan tapi cukup terbantu dengan adanya metode ini. Dan masalah fadilah, masalah barokah, selama sumbernya benar dari orang yang sanad ngajinya benar, insya Allah sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan dari Rasulullah itu, insya Allah tetap kita mendapatkan barokahnya. Karena memang keadaan memaksa kita untuk seperti ini dulu gitu. Seperti itu mungkin. Iya. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwasanya bertemu secara langsung atau misalnya kita belajar secara langsung itu lebih utama, Gus. Cuman untuk Lebih utama. mempermudah dengan keadaan yang seperti ini, sekarang ini bisa dipermudah dengan melalui online seperti itu ya, Gus. Mungkin, tapi tetap kita mungkin suatu waktu kita sempatkan untuk sowan secara langsung face to Iya, face begitu ya, Gus ya, untuk jika ada iya. waktu Kan, seperti untuk dan iya menggapai dan keutamaan itu. kalau kalau ketemu secara langsung kan kita bisa musofahah ya, kayak nyucup tak astoni pun kiai gitu kan ya. Jadi kayak ada dawuh juga man sofah, selain man ro'ani ada lagi man sofahani. Barang siapa memegang dan mengecup tangan Rasulullah yang tadi sanatnya nyambung, man sofah man ini juga termasuk masuk. Ini keutamaan ketika ngaji secara langsung itu. Cuma jangankan kita sekarang mau salaman secara langsung, ketemu aja nggak boleh karena masih pandemi seperti ini. Nanti udah Iya, ketemu nggak boleh salaman karena jaga jarak. Sebenarnya teknologi sekali lagi untuk membantu, akan tapi tidak bisa menggeser, membantu saja gitu. iya. Jadi terlepas Baik, apapun itu ya cukup membantu, tapi kita harus tetap berhati-hati terhadap sumber yang kita dapatkan gitu. Jadi harus sering-sering tabayun gitu. iya. Ada dua pertanyaan, Gus, dari audiens kita, dari Ning Resti. Yang pertama tadi menanyakan bagaimana caranya menyampaikan atau memperbaiki, misalnya suaminya salah gitu, melakukan suatu kesalahan, terus bagaimana caranya menyampaikan atau ya bisa dikatakan kita berdakwah kepada suami ya, atau membetulkan seperti itu. Komunikasinya bagaimana? Mungkin ada tips dari Gus Rifkil gitu. Ini pertanyaannya lumayan susah ini karena saya juga statusnya belum menjadi suami. Tapi oke, saya akan mencoba membaca beberapa mengingat beberapa literatur yang pernah saya baca. Jadi terlepas di kitab salaf maupun di beberapa buku. Jadi seperti ini. Memang di Qur'annya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih unggul, lebih mulia dibandingkan perempuan. Akan tapi dalam sebuah pernikahan itu harus menurut saya ada take and give, saling menghormati. Tidak cuma saling mencintai tapi juga saling menghormati. Bagaimana seorang suami menghargai istrinya, bagaimana seorang suami juga menghargai istrinya. Diperjelas di awal, komitmennya harus jelas. Komitmennya harus jelas. Jadi misalkan memang suaminya salah, ya harus mau ditegur. Tidak selamanya suami itu benar. Ya, terlepas tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini Qur'annya memang iya seperti itu. Tapi kalau emang manusia salah ya harus menerima salah dan harusnya bukan anti kritik, tidak semena-mena. Jadi harus mau mendengarkan. Itulah kenapa Allah menciptakan dua telinga ini dibandingkan satu mulut. Karena agar kita lebih sering mendengar dibandingkan kita sering ngomong. Kebanyakan dari kita lebih sering ngomong daripada mendengarkan. Itu akan menjadi masalah. Jadi kalau menikah, siapapun dengan siapapun, itu harusnya saling menghormati, saling menyayangi tentunya, dan saling mencintai. Itu mungkin, kalau memang niatnya negur, selama itu bagus dan kaitannya dengan urusan agama, saya pikir sah-sah saja kok suaminya diingatkan. Bilang aja seperti ini mungkin, ya. Apa kalau bahasa Jawa, Mas ya, Mas, saya ini kan istri dari jenengan. Saya itu pengen kok nanti di surga kita bareng-bareng. Ya, bagaimana agar kita bisa ke surga bareng-bareng? Makanya sering disebut
til jannah gitu ya. Jadi tidak cuma sehidup semati tapi juga nanti di akhirat nanti juga bersama-sama. Maka bimbing saya untuk ke akhirat, bimbing saya untuk masuk surga dengan cara apa? Sholatnya sama yang benar, ibadah sama yang benar. Eh, dampingi saya beribadah yang baik. Kalaupun memang dilalai kok orang pati apik ditegur, mungkin seperti itu. Lebih mengena mungkin daripada wah sampean salah ini kan nanti akan menjadi sebuah percekcokan menurut saya. Ya. Jadi pada prakteknya itu tidak terlalu menggurui gitu ya, tapi lebih kayak Iya, mengajak gitu kita. Ya, kita mengajak gitu ya untuk biar kita bisa bareng-bareng iya. gitu, Jadi sehidup sesurga gitu kan. sesuai dengan tema kita kan apa dakwah itu kan tadi saya bilang dakwah itu ajakan. Bagaimana mengajak yang baik. Dan tadi saya juga sudah sempat menyampaikan satu teladan akan bisa mengalahkan jutaan ajakan. Jadi tidak cuma di lisan saja, tapi juga bilhal dengan perbuatan. Jadi kalau misalkan ngajak sholat, ya jangan ayo sholat, tapi ayo jamaah. Jadi istrinya juga diajak sholat bareng. Tidak cuma ayo sholat, misalkan tidak. Tapi diajak, kecuali memang waktu head ya, nggak boleh kalau waktu head. Seperti itu mungkin. Baik. Semoga menjawab ya tadi untuk Neng Resti. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Oktiawan, Mbak atau Mas ya ini, Oktiawan Setiadi, Nderek Tanglet Gus, dakwah sekarang kan banyak banget perbedaan pendapat dari masing-masing pendakwah. Nah untuk orang-orang awam seperti saya gimana caranya untuk berhati-hati biar tahu mana yang benar dan yang tidak. Oke, terlepas perhilafan itu memang Kanjeng Nabi Nabi Dawuh hilafu ummati rahmah. Perhilafan yang ada dalam itu rahmat, sebuah kebaikan rahmat. Akan tapi jangan sampai hilaf ini dibesar-besarkan. Kalau cuma furu'iyah, misalkan, mohon maaf ini, tanpa menyebut ormas ya. Misalkan cuma beda kaitan jumlah rokaat tarawihnya. Misalkan, jangan dibesar-besarkan. Lebih bagus mana yang 8 sama 20? Ya bagus semua, yang nggak bagus yang tidak taraweh. Misalkan seperti itu. Karena Nabi 8 juga pernah, 20 juga pernah. Yang penting sumbernya jelas. Makanya kalau saya, kerangka berpikir saya seperti ini. Dalam beberapa hal. Yang pertama saya lebih cenderung definisi dulu. Bagaimana kita harus tahu keywordnya, definisinya, apa yang akan kita bahas. Yang pertama itu. Setelah definisi sudah saya dapat, saya akan melanjutkan dengan saya mencari contohnya, tampilnya misalnya. Jadi setelah tarif ada tampil, contoh-contoh, misal-misalnya. Kemudian setelah ada contoh, kemudian saya akan mencari perhilafannya. Ada nggak sih di pendapat yang lain yang misalkan di ulama A halal, ulama B haram mungkin, atau ulama C mubah, atau yang lainnya. Ada nggak sih gitu? Kemudian setelah itu ada beberapa perhilafan, baru saya bisa tahkim. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya, oh ternyata seperti ini. Jangan sampai kita definisinya aja belum tahu, sudah langsung mengharamkannya, repot. Atau langsung menghalalkan, padahal kenal aja belum, tahu aja belum. Makanya ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang, itu memang benar. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu. Ya. Terlepas tidak harus untuk tahu, tidak harus benar-benar melakukan. Misalkan orang akan menghukumi apa sih hukumnya narkoba. Apakah kita langsung harus mencoba narkoba dulu? Tidak. Kita bisa mengkiaskan hukum narkoba itu, kita bisa kiaskan. Kenapa akhirnya narkoba diharamkan? Karena narkoba punya ilat yang sama, punya alasan yang sama dengan misalkan sabu-sabu atau misalkan ekstasi gitu. Kenapa diharamkan? Karena min jumlatil narkoba, jenisnya narkoba, dan sama dengan khomer atau yang lainnya, yang dalam hal ini ilatnya adalah muskir, memabukkan. Jadi kenapa narkoba haram? Ekstasi, sabu-sabu, minuman keras dan lain sebagainya. Miras santika itu kalau kata Bang Haji Roma Irama. Karena punya ilat yang sama, memabukkan. Ada kaidah fikih mengatakan kullu muskirin khamrun. Semua perkara yang memabukkan itu khamr, dan wakulu khomrun haram, dan setiap khomer itu haram. Maka ilat yang sama ini bisa dijadikan alasan untuk kita mengetahui bahwasanya miras santika dan narkoba itu haram, tanpa kita harus menjajalnya, oh ini haram memabukkan atau tidak. Karena semua perkara yang memabukkan itu haram, kecuali dua perkara. Ya, kecuali dua perkara ini.
Yang pertama mabuk perjalanan, yang kedua mabuk cinta. Itu boleh, tidak haram ya. Gitu. Ya. Selain itu semuanya haram. Nah, terus kaitan masalah uh, bagaimana untuk mengetahui orang awam tentang perkhilafan itu. Nah, tergantung jenengan ini concernnya kemana, mazhabnya yang mana. Semua orang berhak menyampaikan pendapatnya, semua orang juga berhak mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kalau memang karena kita NU misalnya, kalau kita orang NU, ya cari yang pendapatnya sama dengan orang NU, sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan ada orang NU kok ngomong sholat taraweh 8 wae, padahal orang NU secara sepakat tarawehnya 20. Berarti yang itu jangan diikuti. Misalkan seperti contohnya seperti itu, walaupun boleh saja sholat 8. Secara globalnya seperti itu contoh. Tapi kalau memang tadi permasalahan taraweh saja, saya masih fokus ke taraweh dulu misalkan. Ya, taraweh itu 8 atau 20, sama-sama bagusnya saya bilang. Tapi kalau taraweh yang paling benar ini, taraweh yang paling benar 20. Kenapa? Karena pertama kali taraweh itu ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dan waktu itu 20 rakaat, dinamakan sholat taraweh. Karena sebelum Sayyidina Umar bin Khattab namanya belum sholat tarawih, akan tapi sholat qiyamul lail Ramadan. Jadi kalau ada orang bilang tarawih yang paling benar berapa, di sini saya berani mengklaim berdasarkan literatur yang saya baca beberapa kitab-kitab, tarawih yang paling benar adalah 20 rakaat. Karena pertama kali tarawih dilakukan oleh pada kekhalifahannya Umar bin Khattab 20 rakaat. Karena sebelumnya masih dinamakan qiyamul lail Ramadan. Jadi untuk mempertegas saja seperti itu mungkin Mas Optiawan. Iya. Jadi sebenarnya kembali kepada masing-masing bagaimana ya. Kadang kita juga dalam kondisi bimbang begitu Gus, dalam artian karena kita semua kan punya media sosial dan tiba-tiba di media sosial itu muncul ceramah ini gitu. Kemudian memang ada mungkin beberapa hal itu kok pas dengan kehidupan kita, kemudian ternyata secara pemahaman, secara ideologi mungkin sebenarnya dia tidak sesuai dengan dengan pemahaman kita seperti itu, Gus. Bagaimana menurut Gus Rifkil tentang hal itu gitu? Ya, jadi percepatan teknologi informasi ini juga menjadi polarisasi informasi, semakin bias gitu. Kalau dulu, mohon maaf, Islam cuma mungkin secara cepat saya ceploskan aja lah. Di Indonesia dulu cuma ada NU dan Muhammadiyah. Gitu. Ya paling jokes-jokesnya cuma itu aja. Yang satu taraweh 20, satu taraweh 8, satu pakai kunut, satu enggak. Dan itu Indonesia tenang-tenang saja. Dua ormas ini mengawal Indonesia mulai zaman penjajah sampai merdeka. Tapi ketika sekarang sudah muncul Islam yang macam-macam, itu justru semakin carut marut negara kita. Karena ada yang berkeinginan untuk mendirikan negara Islam dan sebagainya. Itu isu saja. Karena ada makalah mengatakan ketika kamu ingin membodohi orang-orang bodoh, bungkuslah dengan agama. Makanya sering juga saya sampaikan, jangan sampai agama dijadikan bungkus untuk memperlancar modus. Ya. Seperti yang tadi, misalkan, bagaimana dakwah bisa agar mengena di hati. Tadi saya agak belum nyerempet itu ya. Sebenarnya apa yang disampaikan, itu kalau memang dari hati, jadi memang diniatkan untuk taklim, menyampaikan ilmu, bukan unsurnya untuk pamer, untuk cari viral, insya Allah nyampe ke hati kok. Jadi apa yang disampaikan dari hati, dikeluarkan lewat mulut, insya Allah juga akan nyampe juga ke hati. Jadi dalam kita menyampaikan sesuatu, pastikan memang ikhlas. Benar-benar tanpa ada unsur pengen viral, pengen terkenal. Terlepas itu semua bonus menurut saya, orang akan menjadi dikenal karena sering menyampaikan kebenaran. Bahkan menyampaikan hal-hal yang salah pun jika dikenal, tapi dikenal dengan cara kontroversial gitu. Jadi jangan sampai cuma pengen viral, akhirnya menghilangkan moral gitu. Nah, ini kayaknya tadi Mbak siapa ini masih kaitan, mungkin bisa saya tanggapi ya, Neng Resti itu tadi kaitan suami salah sholat. Oh iya. Ya. Jadi kalau suami salah melaksanakan praktek sholatnya, jadi suaminya salah dalam praktek sholatnya, Gus, bukan bacaannya. Terus kita itu ngajak apa memberitahu, jadi
misalkan duduk tahiyat awal itu salah, bukan gitu, gimana caranya ngomong itu. Jadi mungkin Neng Resti mengalami kegalauan dalam ini loh, menyampaikan gini loh caranya yang benar Mas gitu. Bagaimana caranya Wah, biar ini suaminya itu ya, bisa menerima begitu mungkin. iya. Jadi seperti ini. Ini sesuai dengan ketika perintah sholat ya. Perintah sholat di Quran cuma ada apa? Aqimus sholah. Ketika akimu dimaknani secara letter, koma artinya berdiri, ini kan menjadi masalah. Berarti sholat orang cukup berdiri saja. Ya, ini kan menjadi salah. Tapi di hadis Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti kalian melihat saya sholat. Tentunya hitop itu untuk sahabat. Kemudian sahabat diteruskan ke tabiin, sampai ke kita. Yang jadi masalah, kita tidak pernah lihat sholatnya Rasulullah. Kalau sekarang mungkin ada tutorial sholat ala Rasulullah gitu kan. Walaupun itu kadang platformnya juga nggak jelas. Nah, kalau literatur yang dibaca, misalkan duduk tahiyat itu, terlepas mau duduk iftiros ataupun duduk tahiyat awal ataupun akhir, sebenarnya tidak masalah. Bahkan orang tidak bisa duduk yang baik, misalkan kakinya cedera, ankle-nya terkena. Tidak harus seperti itu. Yang penting semampunya saja. Ya, orang tidak bisa berdiri sholatnya, boleh kok dengan duduk. Walaupun bisa berdiri, tapi misalkan kalau berdiri pusing gitu. Ini boleh dengan duduk. Nah, sekali lagi ini pentingnya belajar agama. Nah, kalau memang jenengan mau simple, mungkin Mbak Neng Resti 19 itu, kalau kita orang NU, alhamdulillah NU online sudah ada tata cara sholat yang baik dan benar. Dan saya sedikit cerita, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada seseorang model busana, model pakaian ya, alhamdulillah sudah masuk Islam, walaupun di sini prosesnya dengan saya, akan tapi yang mencatatkan adalah abah saya, Romo Yaya Suyuti Murtado. Mohon doanya, insya Allah beberapa hari lagi juga ada orang yang mau masuk Islam lagi, insya Allah yang mencatatkan beliau, bukan saya. Ya, walaupun prosesnya dengan saya, karena saya masih punya orang tua, biar dan doanya lebih mantep dari orang tua gitu. Orang yang model pakaian itu, model busana itu, bahkan waktu kesini udah pakai celana. Saya bilang udah celana aja nggak apa-apa. Gus, saya pengen pakai sarung. Akhirnya saya pakaiin sarung. Tentunya dalamnya ada celananya, bukan yang cuma pakai underwear saja ya. Saya pakaiin sarung. Setelah syahadat dia bingung. Mau sholat subuh bingung. Gus, saya sholat subuhnya gimana? Tadi lupa dikasih tahu. Akhirnya alhamdulillah, ini sekali lagi saya bilang, makanya waktu dengan teman-teman NU online kemarin, samain ganjaran tok, saya bilang. Kenapa? Gara-gara videomu ono wong iso salat. Gara-gara videomu ada orang masuk Islam. Ini dakwah yang dengan multimedia ini juga ada sekarang. Kalau kiai-kiai zaman dulu, santri-santrinya mengabadikan karyanya cuma bitadwin dengan tulisan. Misalkan tafsir Jalalain, itu adalah sebuah tafsir yang tidak selesai ditulis gurunya. Ya, Jalalain kan Jalal 2. Al-Mahali diterlanjutkan oleh Asyuyuti, muridnya. Nah, orang sekarang, dakwah sekarang, misalkan santri atau muhibbin atau orang suka ilmu, mungkin menulis tidak sempat waktunya. Akhirnya apa? Tadi konten-konten dakwah, tapi harus benar-benar difilter. Jadi misalkan nanti mungkin simpelnya tadi untuk Mbak ini Neng Resti itu, suaminya diajak aja nonton konten sholat yang baik dan benar di NU online. Insya Allah kalau di NU online itu sudah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, Mas, yuk nonton bareng, nobar yuk nobar. Nobar apa, Dek? Atau manggilnya apa silahkan, atau yang atau beb atau siapa gitu ya. Kita nobar tata cara sholat yang baik dan benar. Seperti itu. Mungkin lebih menarik daripada disampaikan, Mas sampean sholatnya salah gitu. Oh iya. Jadi ya lagi-lagi dakwahnya dengan cara ngajak, ayo ini nobar video tutorial sholat di NU online gitu ya, biar sesuai dengan ini apa tata cara sholat yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tadi ada lagi yang pertanyaan tentang menaruh tasbih di masjid, Gus. Naruh tasbih di masjid itu mungkin dia pertanyaannya belum selesai, tapi mungkin kalau saya perkirakan dia mungkin bertanya bagaimana, apakah boleh seperti itu, jadi naruh tasbih di masjid niatnya biar ada pahala yang mengalir ke dia ketika ada orang memakai tasbih itu, bagaimana Gus?
menurut pendapat Gus Rifki? Mungkin niatnya adalah tabaruk ya. Jadi orang tersebut menyiapkan tasbih agar tasbih itu bisa digunakan orang yang ada di tasbih untuk berzikir. Ya, bisa jadi mendapatkan pahala. Jadi apapun ketika kita niatnya untuk kebaikan, kan ada hadis innamal a'malu binniyah itu. Insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Ada beberapa kali mungkin saya menemukan di masjid itu ada tulisan sandal wudhu. Ya, ternyata itu juga ada sumbangan-sumbangan dari orang tertentu. Memang pengen menjariahkan gitu sandal yang bisa digunakan untuk wudhu gitu. Insya Allah asalkan tujuannya bagus mendapatkan pahala. Terlepas ini jangan sampai disalahpahamkan karena ada juga orang membid'ah-bid'ahkan tasbih ini. Orang itu belum bisa memilah-milah antara bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Memang Rasulullah dulu tidak pernah berpikir menggunakan tasbih karena tasbih zaman dulu belum ada. Rasulullah cuma berpikir menggunakan batu atau menggunakan biji kurma dan yang lain. Tapi selama memang tujuannya untuk hal kebaikan, saya pikir sah-sah saja karena tasbih nanti takutnya kalau orangnya tadi bilang bid'ah ini sama dengan orang yang selain Islam yang bahkan dibuat kalung itu yang orangnya gundul di sini ada tandanya itu 6 atau 9 itu. Jadi memang tujuan tasbih itu mempermudah hitungan. Kalaupun memang orang tadi terganggu dengan tasbih, bisa dengan tangan tasbih seperti itu untuk bilangan dikirnya. Atau sekarang juga ada tasbih digital itu. Jadi asalkan niatnya untuk tabaruk untuk hal kebaikan, jenengan menyediakan fasilitas untuk orang berbuat baik, insya Allah mendapatkan pahala. Iya. Alhamdulillah, pertanyaan dari para audiens sudah terjawab semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gus Rifkil untuk waktunya. Mungkin sebelum kita tutup sesi IG Live kita malam hari ini, ada apa closing statement dari Gus Rifkil atau sedikit kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, Gus? Oke, jadi berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa teori yang saya sampaikan, beberapa pendapat, beberapa literatur yang juga saya baca, bahwasanya ketika dakwah itu adalah sebuah ajakan, dakwah itu adalah sebuah upaya mengajak dalam hal kebaikan, maka dalam berdakwah pastikan dalam kita mengajak, berarti yang baik, yang merangkul tidak memukul, yang penuh dengan rasa yang ramah, tidak dengan marah. Maka karena dakwah itu ajakan, ya ajaklah dengan elegan, tanpa adanya paksaan. Karena tugas kita cukup menyampaikan dan mengajak. Masalah orang tadi mau atau tidak, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah itu ajakan, maka ajaklah dengan elegan tanpa ada paksaan. Dan jangan sampai kayak tadi, agama dijadikan bungkus untuk memperlancar modus. Karena akan sangat naif sekali ketika ujung-ujungnya semua dibungkus agama. Dalam berdakwah ya kita harus juga santun, juga tidak saklek, menyesuaikan dengan lawan bicara kita, menyesuaikan dengan tema dan juga keadaan yang berlaku di sekitar tersebut. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang benar murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada beberapa kesalahan murni karena kebutuhan saya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Rifki atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa bertemu secara langsung ya Gus. Jadi biar Amin, kita amin, mendapatkan amin. keutamaan belajar secara langsung, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga dari Fordav. Atas nama Fordav mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan dan kekurangan, kehilafan yang kami lakukan tanpa sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa ada kesempatan lagi untuk menimba ilmu lebih banyak dengan Gus Rifkil dengan tema-tema lain yang pastinya lebih menarik lagi. Demikian dari saya dan dari Gus Rifkil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman yang hadir. Jangan lupa untuk mengikuti IG Live Fordav selanjutnya. Dadah.